Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Pagi ini kita bersama-sama akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama saya Kalista. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah teman-teman di rumah, berkati mereka supaya sehat selalu. Sekarang kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Buat kami senantiasa bersuka cita di tengah situasi yang tidak baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, seberapa banyak yang bersuka cita di hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Suaranya yang keras ya. Kita angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya bertepuk tangan yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Ayo teman-teman yang bersuka cita, kita akan mengangkat lagu pujian ini. Bersama-sama kita bertepuk tangan dan suaranya yang keras ya, yang di rumah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Teman-teman masih bersemangat kan? Kita akan pujian ini dengan suaranya yang keras, yang semangat ya, sambil bertepuk tangan yang kencang di atas kepala. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Teman, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini
Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tutup mata dan angkat tangan kalian. Oke teman-teman, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan bersukacita bersama teman-teman yang ada di rumah. Kini tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak Cisi yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa, bersiapkan hati kita supaya kita dituntun oleh Tuhan dalam mendengarkan dan melihat acara hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Tolonglah kami, setiap kami, untuk kami bisa mendengar dan mengerti isi dari firman-Mu. Buatlah kami menjadi anak yang luar biasa, anak yang hebat, anak yang penuh dengan kemurahan-Mu, supaya kami benar-benar
bisa mengerti firman-Mu pada hari ini, menjadi suatu kesaksian dalam hidup kami untuk selalu mendengarkan Engkau, untuk selalu mencintai Engkau. Berikanlah Tuhan pengertian dalam hati dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, sudahkah kalian berdoa hari ini? Ya, berdoa untuk apa ya kak? Ya, berdoa untuk udara yang diberikan Tuhan, itu juga sudah sangat luar biasa. Kita berdoa untuk bisa menikmati pagi yang cerah, juga itu suatu hal yang luar biasa. Kita bangun, membuka mata, kita masih bersama orang tua kita, itu juga sudah merupakan hal yang sangat luar biasa yang tidak ada duanya. Hari ini kakak mau bercerita mengenai hal berdoa yang kakak ambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 8. Pasal ini adalah cerita tentang Yesus memperingatkan murid-muridnya, yang menasihati murid-muridnya untuk waspada terhadap perilaku buruk orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang melakukan dosa yang tidak terlihat dalam pengajaran, tapi terlihat dalam ucapan mereka. Banyak waktu itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat melakukan dosa yang tidak terlihat dalam pengajaran, tapi ketahuan atau terlihat dalam percakapan mereka. Seperti terlihat sombong, ingin dipuji. Dan waktu itu dalam Matius pasal 6 itu, Yesus tidak ingin muridnya seperti mereka. Maka Tuhan Yesus memberikan pesan dalam Matius 6 ayat 5 sampai 8. Nah, kakak akan ambil ayat Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Nah, adik-adik, bingung gak? Kok masuk kamar, tutup pintu, aku kan takut kak. Tapi ini perintah Tuhan Yesus, ada artinya loh. Jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan melihat kepadamu. Nah, adik-adik, apa nih artinya? Tuhan Yesus mau berpesan waktu itu kepada murid-muridnya untuk tidak melakukan hal perbuatan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sombong, doanya pengen terlihat. Nah, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh melakukan hal itu. Nah, bagaimana ya caranya ya supaya kita tuh dapat berdoa seperti yang Yesus ajarkan? Apa nih artinya? Kalau berdoa masuk kamar, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Kenapa sih? Kan enak berdoa di jalan-jalan terlihat oleh orang banyak, atau berdoa sambil teriak-teriak, wah biar kelihatan orang banyak. Sebetulnya enak loh, kan aku ingin dipuji. Tapi ternyata Yesus berpesan juga loh pada waktu itu kepada muridnya dan sekarang kepada kita. Apa katanya? Jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu. Artinya doa itu tidak boleh asal-asalan sekedarnya. Nah, Yesus ajarkan kita tentang bagaimana berdoa. Berdoa jangan seperti orang munafik. Nah, nanti kalian baca ya ayatnya yang Matius 6 ayat 5 sampai 8. Nah, di situ diucapkan jangan berdoa seperti orang munafik. Apa ya kak? Apa arti munafik? Munafik itu kalau berdoa ingin dilihat orang agar kita terlihat saleh. Kita berdoa supaya terlihat, wah anak itu sangat taat, maka dia berdoa supaya dilihat orang. Dia berdoa seperti bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, tapi sebetulnya doanya keras-keras supaya
mamanya bisa dengar, wah anakku sudah pintar berdoa, maka doanya sangat bagus. Wah, mamanya memuji. Oh, kakaknya memuji, tetangganya memuji karena berdoanya keras-keras supaya dipuji. Nah, Yesus tidak mau kita berdoa seperti itu, seperti orang munafik, atau supaya dilihat orang banyak agar kita terlihat keren, terlihat saleh, terlihat hebat. Nah, kalau kita sudah dipuji oleh orang lain, maka kita sudah mendapatkan upahnya. Oh, jadi Tuhan Yesus nggak usah kasih kita upah lagi dong, karena sudah diberikan upah oleh orang lain, yaitu dipuji. Hore! Berdoa terus tiap pagi, tiap malam, aku dengar loh, hebat sekali kamu. Kan sudah dipuji oleh orang tua, oleh orang lain. Berarti doa kita sudah dibalas oleh mereka. Maka Tuhan nggak mau membalas doa seperti itu. Nggak mau kan? Nah, itu artinya kita tidak boleh munafik, kita harus sungguh-sungguh. Berarti kita tuh harus berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Nah, itu yang ingin Tuhan kita lakukan setiap hari. Seperti siapa ya? Contoh karakter seperti itu, ya seperti Nabi Elia. Dia adalah manusia biasa yang lemah, manusia yang ya dibenci oleh Raja Ahab, dibenci oleh Isabel, istrinya Raja Ahab. Tapi Ahab yang sangat jahat itu tetap didoakan oleh Elia. Dia doa dengan sungguh-sungguh, atau dia teriak-teriak berdoa supaya doanya didengar Raja Ahab. Wah, keren, Elia mendoakan aku. Tidak. Elia membangun hubungan dengan doa setiap hari kepada Tuhan, sehingga doanya yang sungguh-sungguh itu dibalas Tuhan. Buktinya apa? Dia bisa mendengar suara Tuhan, dan dia juga bisa mengatakan bahwa tidak akan turun hujan. Maka 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan benar pada waktu itu. Nah, betapa kekuatan doa yang sungguh-sungguh benar-benar bisa terjadi. Yang kedua, apa ya artinya masuk kamar, tutup pintu, dan doa kepada Bapa di tempat yang sembunyi. Maksud Tuhan, berdoalah kepada Bapamu, masuklah kamar, tutuplah pintu. Itu artinya apa? Artinya kita berdoa menyediakan waktu, tempat yang teratur. Ingat, teratur, menyediakan waktu kita untuk Tuhan secara teratur. Misalnya, waktu spesial buat Tuhan. Waktu spesial sudah diberikan oleh anak itu kepadaku. Betapa Tuhan sangat sayang dan bangga. Maka Dia akan membalas doa-doa kita, di mana adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, masuk kamar, dan mempunyai waktu untuk berdoa yang teratur. Demikian juga dengan Elia. Dia mempunyai suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak mungkin berdoa di jalan-jalan. Dia tidak mungkin juga mempunyai hubungan doa yang seenaknya dengan Tuhan. Tidak mungkin. Karena kalau dia seenaknya, dia tidak akan dipakai Tuhan. Tuhan tidak akan membalas, menjawab semua doa-doa Elia di saat dia tertekan oleh Raja Ahab. Nah, adik-adik bisa melihat cerita dari Nabi Elia. Di situ juga diajarkan bahwa kita harus membangun hubungan dengan terus berdoa kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, spesial mengadakan doa dengan Tuhan. Maka Tuhan membalas, memberikan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Nah, adik-adik, ini adalah cerita tentang Elia. Kita simak ya ceritanya. Raja Israel, yaitu Ahab, sangat jahat kepada rakyat
ayatnya. Dia dan istrinya selain jahat, dia juga beribadah kepada dewa Baal, sehingga Tuhan murka dan mengirimkan bencana, kekeringan dan kelaparan pada waktu itu. Karena mereka menyembah dewa Baal, bukan menyembah Tuhan, sehingga Tuhan murka. Tuhan tidak suka kepada umatnya yang tidak menyembah kepada Dia. Raja Ahab marah dan dia berkata kepada Nabi Elia, "Elia, pasti kamu ya yang mengakibatkan bencana di Israel ini. Pasti kamu biang keladinya ya." Raja Ahab marah dan berkata, "Bencana ini karena Elia." Wah, Elia sebagai seorang nabi, dia juga seorang manusia biasa. Tetapi Elia sungguh-sungguh dia karena mempunyai hubungan yang erat, selalu dekat dengan Tuhan, maka dia tidak takut walaupun kadang dia merasa tertekan oleh kejahatan Raja Ahab. Tapi dia berani karena Tuhan ada dalam hatinya. Raja Ahab mengatakan bahwa bencana ini adalah karena Elia, tapi Elia mengatakan, "Tidak Raja Ahab, bencana ini bukan karena aku, tetapi karena Raja Ahab, Yezebel, dan nabi-nabinya menyembah kepada dewa Baal." Maka Tuhan marah kepada Raja Ahab. Kemudian Nabi Elia menantang kepada 450 nabi Baal untuk membakar persembahan. Siapa yang mempunyai Allah yang bisa membakar persembahan kalian, maka Allah itu yang kau sembah adalah Allah yang benar-benar hidup. Dewa Baal, Dewa Baal. Ya, mungkin mereka memanggil Dewa Baal agar memunculkan api, agar bisa membakar korban persembahan itu. Mereka berteriak-teriak sampai lama, sampai mereka tenggorokan mereka mungkin sampai kering, mereka mungkin sampai capek. Ternyata korban persembahan mereka tidak terbakar sama sekali. Tapi ternyata tidak. Dewa Baal tidak memberikan api itu untuk membakar korban mereka. Tidak ada api yang membakar korban persembahan. Nah, sekarang giliran Nabi Elia. Dia berdoa sungguh-sungguh. Adik-adik ingat, dia berdoa. Dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Tadi Matius 6 ayat 6 juga mengatakan berdoa seperti jangan seperti orang munafik, berarti harus sungguh-sungguh. Di sini juga Nabi Elia sungguh-sungguh. Wah, sama ya. Dan apakah Tuhan menjawab ya doa Nabi Elia? Kalau kita mempunyai hubungan spesial, masuk kamar, tutup pintu, berdoa sungguh-sungguh, menyediakan waktu dan tempat untuk Tuhan, pasti Tuhan menjawab doa kita. Nah, sekarang kita kembali kepada cerita giliran Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya pada rakyat Israel. Nah, Tuhan menjawab Nabi Elia. Muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Wah, api turun dari langit sehingga korban persembahan itu bisa terbakar. Betapa hebat kan kuasa Tuhan atas Nabi Elia. Nah, akhirnya semua rakyat Israel percaya dan berkata, Tuhan dialah Allah Israel yang luar biasa. Allah yang sangat hebat dan luar biasa, yang bisa mendatangkan api dan membakar hewan persembahan mereka. Demikian adik-adik ceritanya tentang Nabi Elia. Nah, adik-adik, belajarlah seperti Elia. Dia selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan,
selalu berbicara pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga mujizat dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ingat seperti yang Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat 6, berdoalah sungguh-sungguh, jangan karena ingin dipuji. Masuklah kamar, tutuplah pintu, sediakan waktu yang teratur untuk berdoa, agar Tuhan membalas dan menjawab doa kita, sehingga kita dapat bersaksi bahwa Tuhan membalas doa kita dan menyertai kehidupan kita. Amin. Shalom adik-adik, gimana hari ini? Senang ya? Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Yuk, kita mau akhiri ibadah kita yuk adik-adik yuk. Duduk yang baik ya. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mengajari kami untuk kami terus berdoa. Terima kasih Tuhan, taruhkan roh doa, pujian, penyembahan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menjadi berkat buat kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa buat papa mama kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Berkati juga kesehatan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota Semarang ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan kota kami Semarang. Kau pulihkan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 boleh berlalu Tuhan atas bangsa kami. Dan bangsa kami boleh sehat kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah kami. Dan kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita yang daripadamu berlimpah-limpah atas kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.